Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke tema 7 ya anak-anak, peristiwa dalam kehidupan. Di subtema 1, kita akan belajar tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Perhatikan gambar yang ada ya anak-anak. Di sini ada berbagai macam rempah, ada jahe, kunyit, kemudian asam jawa, kencur, wijen, jinten, kayu manis, lada, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ternyata Indonesia itu kaya sekali akan rempah. Nah, inilah yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Bangsa Eropa datang ke Indonesia itu mulai pada abad 15. Mereka datang dengan membawa 3 semboyan. Semboyan yang mereka gunakan adalah gold, glory, dan gospel, yang disebut dengan istilah 3G. Gold artinya mencari kekayaan, glory artinya mencari kejayaan atau kekuasaan, kemudian gospel itu menyebarkan agama. Jadi 3G ini adalah semboyan sekaligus tujuan dari bangsa Eropa datang ke Indonesia. Sekarang kita belajar untuk mencari informasi penting dari bacaan. Sudah pernah Bu Guru bahas, untuk mencari informasi penting dari bacaan, kita gunakan rumus adiksimba atau 5W1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya ini kita gunakan untuk membuat pertanyaan atau kalimat tanya sesuai dengan isi dari bacaan. Sekarang coba kalian baca dengan teliti, baca dengan seksama teks yang ada yang berjudul Penjelajahan Samudra Bangsa Eropa. Nanti kalian harus tahu informasi penting apa saja yang ada dari bacaan. Setelah kalian baca teks di atas, kemudian kalian coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Ada 6 pertanyaan, silakan kamu kerjakan di buku tulis masing-masing. Kemudian kita lanjutkan di pembelajaran kedua. Di sini kita belajar menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Berikut akan Bu Guru contohkan bagaimana sih menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita tuliskan dulu inti atau judul informasi yang akan kita sajikan. Di sini Bu Guru akan menyajikan informasi tentang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Selanjutnya, nanti akan Bu Guru berikan tanda panah. Tanda panah ini yang akan mengantarkan kita ke informasi berikutnya. Informasi berikutnya yang akan Bu Guru sampaikan adalah penjelasan tentang kapan, ya, kapan atau berhubungan dengan waktu. Kapan bangsa Portugis itu datang? Bangsa Portugis itu datang tiba di Malaka tahun 1511, kemudian di Ternate tahun 1512. Selanjutnya, mereka menguasai daerah Ternate dan Maluku. Tokoh yang terkenal dalam kedatangan bangsa Portugis ini adalah Alfonso de Albuquerque. Dan ternyata kedatangan bangsa Portugis ini mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia.
antara lain yaitu tentang memperkaya jumlah kata-kata dalam bahasa Indonesia dan mengenalkan musik keroncong. Berikutnya, ini Bu Guru contohkan kembali peta pikiran ya tentang bangsa Belanda datang ke Indonesia. Coba kalian amati apa yang Bu Guru buat ya, peta pikirannya tentang informasi apa saja yang telah Bu Guru sampaikan, kalian baca dan amati. Jadi kalian paham, oh ternyata untuk membuat peta pikiran caranya seperti ini. Setelah kalian belajar tentang menyajikan informasi menggunakan peta pikiran, sekarang kalian perhatikan gambar yang Bu Guru tampilkan. Di sini ada gambar wedang jahe, anak-anak. Nah, wedang jahe ini itu merupakan salah satu minuman yang dibuat dari rempah yang ada di Indonesia. Bisa diamati ya dari gambar. Itu ada serai, ada kayu manis, ada jahenya. Nah, itu dibuat dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jika wedang rempah atau wedang jahe ini masih panas, anak-anak, biasanya ada asap ya yang keluar dari wedang jahe. Nah, asap ini merupakan contoh peristiwa menguap. Sekarang kita mempelajari berbagai perubahan wujud benda ya. Tadi disebutkan menguap. Apa itu menguap? Bisa kita lihat dari gambar. Menguap itu perubahan wujud benda dari cair menuju gas karena dipanaskan. Sekarang kita lihat tanda merah yang ada di sini ya. Tanda merah yang ada di sini itu tandanya memerlukan kalor ya. Jadi diberi panas, diberi kalor, maka zat cair ini menguap menjadi gas. Sekarang kebalikan dari menguap, dari gas kemudian didinginkan atau kalornya dilepaskan. Itu menghasilkan zat cair yang disebut dengan proses mengembun. Kemudian ada zat cair yang didinginkan menghasilkan benda padat ya atau menjadi es batu. Itu peristiwanya disebut membeku. Kemudian kalau kebalikannya dari zat padat atau es batu ini kita panaskan akan menjadi zat cair, peristiwanya namanya mencair. Kemudian dari padat dipanaskan itu bisa menjadi gas, peristiwanya namanya menyublim. Kemudian dari gas kita panaskan, kemudian menghasilkan benda padat, itu disebut dengan mengkristal. Kalian sambil mengamati prosesnya dari tanda panah yang ada ya. Tugas kalian yaitu untuk mengidentifikasi contoh peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru contohkan satu, perubahan wujud mencair. Contoh dalam kehidupannya, mentega yang dipanaskan akan menjadi minyak. Itu adalah proses mencair. Nah, nanti kalian sebutkan berbagai macam contoh peristiwa yang lain tentang perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tuliskan di buku tulis ya. Perubahan wujud yang ada di kehidupan sehari-hari kita, dari ada air yang menguap, kemudian mengembun, nah akhirnya turun hujan. Nah, dari proses peristiwa perubahan wujud tadi ternyata bisa menghasilkan hujan. Nah, di sini Bu Guru ada tangga nada tik-tik-tik bunyi hujan, kalian perhatikan ya. Ada tangga nada, ada keterangan C sama dengan Do. Jadi berarti tangga nada tik-tik-tik bunyi hujan ini itu nada dasarnya menggunakan nada Do yang sama dengan nada C atau C sama dengan Do. Nah, di bawahnya ada beberapa contoh
tangga nada ya, ada do sama dengan F, do sama dengan D, do sama dengan bass. Nah, do sama dengan F itu berarti nada do itu sama dengan nada F ya. Begitu juga dengan nada do sama dengan D atau do sama dengan bass.